Perkenalkan, nama saya Norsifa dengan NIM 2310512220033. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang karakteristik tanah andosol pada lahan kering suboptimal, serta bagaimana cara pengelolaannya agar tetap produktif dan berkelanjutan. Tanah merupakan faktor penting dalam kegiatan pertanian. Salah satu jenis tanah yang cukup unik adalah tanah andosol, yang terbentuk dari bahan vulkanik. Tanah ini memiliki banyak kelebihan, namun juga memiliki beberapa kendala, terutama jika berada pada kondisi lahan kering. Tanah andosol adalah tanah yang terbentuk dari abu vulkanik hasil letusan gunung berapi. Oleh karena itu, tanah ini banyak ditemukan di daerah sekitar pegunungan atau wilayah vulkanik. Di Indonesia, tanah andosol tersebar di berbagai daerah seperti Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi, terutama di wilayah dataran tinggi. Tanah ini dikenal sebagai tanah yang subur dan sangat baik untuk pertanian, terutama untuk tanaman hortikultura dan perkebunan. Secara fisik, tanah andosol memiliki beberapa ciri khas yang mudah dikenali. Pertama, tanah ini umumnya berwarna gelap, mulai dari coklat tua hingga hitam, yang menunjukkan tingginya kandungan bahan organik. Kedua, struktur tanahnya remah dan gembur, sehingga mudah diolah dan sangat baik untuk pertumbuhan akar tanaman. Ketiga, tanah andosol memiliki porositas yang tinggi. Artinya, tanah ini memiliki banyak pori-pori yang memungkinkan air dan udara masuk dengan mudah. Selain itu, tanah ini juga memiliki kemampuan menahan air yang cukup tinggi, sehingga dapat menyimpan air lebih lama dibandingkan tanah lainnya. Namun, pada kondisi lahan kering, kemampuan ini bisa menurun sehingga tanaman tetap berisiko mengalami kekurangan air. Dari segi kimia, tanah andosol memiliki beberapa keunggulan sekaligus kelemahan. Tanah ini umumnya memiliki kandungan bahan organik yang tinggi, sehingga menyediakan unsur hara penting bagi tanaman. Namun, pH tanah andosol cenderung bersifat agak masam. Selain itu, tanah ini memiliki kemampuan mengikat fosfor yang tinggi, yang dikenal sebagai fiksasi fosfor. Akibatnya, unsur fosfor menjadi sulit tersedia bagi tanaman meskipun jumlahnya cukup banyak di dalam tanah. Hal ini menjadi salah satu kendala utama dalam budidaya tanaman di tanah andosol. Dari segi biologi, tanah andosol sangat kaya akan kehidupan mikroorganisme. Banyaknya bahan organik menyebabkan aktivitas mikroba tanah menjadi tinggi. Mikroorganisme ini berperan penting dalam proses dekomposisi bahan organik dan penyediaan unsur hara bagi tanaman. Dengan kondisi ini, tanah andosol sebenarnya sangat mendukung pertumbuhan tanaman secara alami. Tanah andosol sangat cocok untuk berbagai jenis tanaman, terutama tanaman yang membutuhkan tanah subur dan gembur. Contoh tanaman yang sering dibudidayakan di tanah ini antara lain sayuran seperti kentang, wortel, dan kubis. Selain itu, tanaman perkebunan seperti kopi dan teh juga tumbuh sangat baik di tanah andosol, terutama di daerah dataran tinggi. Vegetasi alami di daerah ini umumnya berupa hutan pegunungan dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Dalam praktiknya, tanah andosol banyak dimanfaatkan untuk pertanian di daerah lereng atau dataran tinggi.
Meskipun subur, tanah andosol juga memiliki beberapa permasalahan, terutama jika berada di lahan kering suboptimal. Permasalahan yang sering terjadi antara lain kekurangan air pada musim kemarau, erosi pada lahan miring, serta ketersediaan fosfor yang rendah akibat fiksasi. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini dapat menurunkan produktivitas tanah dan hasil pertanian. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, diperlukan teknik pengelolaan yang tepat. Pertama, penambahan bahan organik seperti kompos atau pupuk kandang untuk meningkatkan kesuburan tanah. Kedua, pengapuran untuk menaikkan pH tanah agar lebih netral. Ketiga, pemberian pupuk fosfat secara tepat agar kebutuhan fosfor tanaman dapat terpenuhi. Keempat, pembuatan terasering pada lahan miring untuk mencegah erosi. Kelima, penggunaan mulsa untuk menjaga kelembapan tanah dan mengurangi penguapan air. Dengan pengelolaan yang baik, tanah andosol dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Pengelolaan tanah yang tidak tepat dapat menyebabkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan. Pada tanah andosol, risiko utama adalah erosi dan longsor, terutama di daerah lereng yang curam. Jika lapisan atas tanah yang subur hilang, maka kesuburan tanah akan menurun dan sulit untuk dipulihkan. Selain itu, penggunaan pupuk kimia yang berlebihan juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, penerapan prinsip konservasi tanah dan air menjadi sangat penting. Teknik konservasi seperti terasering, agroforestry, dan penggunaan tanaman penutup tanah dapat membantu mengurangi erosi dan menjaga kesuburan tanah. Pendekatan ini tidak hanya menjaga produktivitas lahan, tetapi juga melindungi lingkungan untuk generasi mendatang. Tanah andosol memiliki berbagai kelebihan yang menjadikannya sangat potensial untuk kegiatan pertanian. Kelebihan utama tanah ini adalah struktur tanah yang gembur dan mudah diolah, sehingga mendukung pertumbuhan akar tanaman. Selain itu, kandungan bahan organik yang tinggi membuat tanah ini kaya akan unsur hara dan memiliki aktivitas mikroorganisme yang tinggi. Kemampuan tanah dalam menahan air juga menjadi nilai tambah, terutama pada kondisi normal. Namun, di balik kelebihan tersebut, terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Tanah andosol memiliki pH yang cenderung asam, sehingga dapat menghambat ketersediaan unsur hara tertentu. Fiksasi fosfor yang tinggi juga menjadi kendala dalam pemupukan. Selain itu, tanah ini sangat rentan terhadap erosi, terutama pada lahan miring, tanpa penutup vegetasi. Sebagai kesimpulan, tanah andosol merupakan tanah yang subur dengan karakteristik fisik, kimia, dan biologi yang sangat mendukung pertanian. Namun, dalam kondisi lahan kering suboptimal, tanah ini tetap memiliki beberapa kendala yang perlu dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penerapan teknik pengolahan yang tepat sangat penting untuk menjaga produktivitas dan keberlanjutan lahan. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat.